Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Multikultural Kewarganegaraan izin untuk menampilkan film dokumenter bertemakan multikulturalisme di negara Jepang. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama yaitu konsep multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai konsep sosial. Maksudnya bahwa setiap masyarakat memiliki variasi sosial yang membuatnya inheren multikultural. Mori Suzuki menekankan bahwa kebudayaan selalu bersifat multi karena terdiri dari berbagai ilmu, nilai, dan pengalaman. Namun, yang mengkritik kecenderungan terbaru yang terlalu menonjolkan perbedaan etnis di Jepang yang menurutnya dapat mengaburkan perbedaan lain seperti gender dan kelas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sementara multikulturalisme adalah konsep yang penting, perlu ada keseimbangan dalam cara kita memahami dan merayakan keberagaman dalam masyarakat. Multikulturalisme tidak hanya tentang etnisitas, tetapi juga tentang mengakui dan menghargai semua jenis perbedaan sosial. Kemudian yaitu multikulturalisme sebagai political ideal. Jepang yang multikultural adalah bahwa istilah ini digunakan tidak hanya untuk menggambarkan variasi sosial yang telah lama ada di Jepang, tetapi juga untuk merujuk pada ideologi politik baru dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan respon terhadap peningkatan jumlah migran. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai kondisi ideal atau sebagai kebijakan resmi yang diadopsi oleh negara-negara tujuan migran seperti Kanada dan Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Konsep ini merayakan kesetaraan dan keberagaman budaya, dan dalam masyarakat multikultural, hidup berdampingan, toleransi, saling menghormati, dan pertukaran budaya dianggap membawa manfaat bagi bangsa. Meskipun dukungan terhadap multikulturalisme tidak selalu berarti dukungan terhadap imigrasi, pada praktiknya, kepercayaan pada multikulturalisme seringkali didasarkan pada pengakuan pentingnya migrasi. Di Jepang, validitas terminologi Jepang yang multikultur sebagai ideologi politik ideal dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, adopsi ideologi yang memandang keragaman sebagai positif. Kedua, kebijakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada penduduk, non-warga negara, dan kelompok etnis minoritas. Dan ketiga, dukungan yang meningkat dari migran untuk perubahan dalam masyarakat Jepang. Selanjutnya, kebijakan multikulturalisme di Jepang. Jepang memiliki kebijakan tertentu dalam mendukung multikulturalisme. Yang pertama, dui kewarganegaraan. Yang kedua, media etnis. Yang ketiga, perayaan dan festival. Yang keempat, kebudayaan seni. Kebijakan multikulturalisme. Meskipun konsep multikulturalisme tidak umum sebagai wacana nasional, ada beberapa kebijakan yang mencerminkan elemen-elemen multikultural. Kebijakan-kebijakan yang umum di negara-negara tujuan migran seperti dui kewarganegaraan, dukungan media untuk bahasa minoritas, dan perayaan budaya minoritas, umumnya tidak diterapkan secara resmi di Jepang. Namun, Jepang memiliki kebijakan tertentu yang mendukung multikulturalisme seperti yang pertama, dui kewarganegaraan. Jepang tidak mengakui dui kewarganegaraan secara resmi. Anak-anak dari pasangan Jepang non-Jepang harus memilih satu kewarganegaraan saat berusia 20 tahun. Yang kedua, media etnis. Ada sedikit bukti dukungan pemerintah untuk media etnis. Meskipun ada publikasi dalam berbagai bahasa yang dijalankan oleh relawan atau NGO dengan sirkulasi terbatas. Yang ketiga, festival dan perayaan. Dukungan pemerintah untuk festival dan perayaan budaya minoritas tidak sering terdengar, tetapi ada kegiatan pertukaran internasional di tingkat lokal yang memperkenalkan budaya asing. Yang keempat, dukungan seni. Jepang memberikan dukungan yang signifikan untuk kesenian dari berbagai budaya di dunia, termasuk promosi pertukaran budaya dan pengakuan terhadap kebudayaan Ainu. Secara keseluruhan, meskipun Jepang tidak memiliki kebijakan multikulturalisme yang luas seperti negara-negara tujuan migran lainnya,
ada upaya-upaya tertentu yang mendukung keragaman budaya dan pertukaran nasional di Jepang. Konsep Nihonshiron menggambarkan Jepang sebagai negara yang homogen dengan masyarakat yang memiliki keseragaman rasial dan juga budaya. Pandangan ini didukung oleh sejarah panjang dan isolasi geografis Jepang, serta kebijakan Sakoku yang membatasi pengaruh asing selama pemerintahan Tokugawa. Namun, realitas sosial Jepang lebih kompleks dengan adanya stratifikasi sosial yang ketat di masa lalu dan reaksi beragam terhadap pekerja asing di masa kini. Meskipun banyak orang Jepang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelas menengah, pandangan tentang homogenitas bangsa ini sering kali digunakan oleh elit penguasa untuk mempertahankan kontrol dan kekuasaan. Di sisi lain, Nakanishi dalam Japanese Society menggambarkan Jepang sebagai masyarakat vertikal dengan hubungan yang memperkuat jalinan antar manusia dalam satu kelompok yang besar. Jadi, meskipun ide homogenitas diperkuat oleh sistem feodal dan struktur hierarki, mitos homogenitas ini sebenarnya diciptakan oleh golongan elit untuk menjaga kendali. Sejarah dan struktur sosial Jepang menunjukkan bahwa masyarakatnya cenderung multikultural dan gagasan tentang keunikan dan monokulturalisme seringkali merupakan ideologi yang menyamarkan keberagaman yang sebenarnya. Selanjutnya, mengenai tantangan multikulturalisme yang ada di negara Jepang. Multikulturalisme di negara Jepang mengalami berbagai tantangan yang sangat kompleks. Beberapa tantangan utama meliputi diskriminasi, polarisasi sosial, dan ketidakstabilan identitas budaya akibat modernisasi dan globalisasi. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama, diskriminasi dan akses. Diskriminasi terhadap imigran dan minoritas di Jepang masih menjadi masalah yang signifikan. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perumahan yang layak, serta menyebabkan trauma psikologis dan kerusakan kohesi sosial. Yang kedua, polarisasi sosial. Keberagaman budaya seringkali memicu perdebatan dan polarisasi politik. Ini dapat menghambat dialog dan kerjasama antar kelompok, memperkuat prasangka yang buruk, dan menciptakan lingkungan yang kurang inklusif. Yang ketiga, ketidakstabilan identitas. Identitas sosial di Jepang menjadi semakin kompleks dan tidak stabil karena dampak urbanisasi, imigrasi, dan teknologi modern. Identitas yang berubah-ubah ini dapat mengancam stabilitas sosial dan membuat integrasi budaya lebih sulit. Namun, multikulturalisme juga membawa peluang bagi Jepang. Dengan keberagaman budaya dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Untuk mengelola tantangan ini, strategi seperti pendidikan multikultural dan program pertukaran budaya sangat penting. Pendidikan yang mengintegrasikan perspektif budaya yang beragam dapat menumbuhkan empati dan toleransi. Sementara pertukaran budaya dapat memfasilitasi pemahaman dan kerjasama antar kelompok. Dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Jepang dapat mengatasi tantangan multikulturalisme dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan dinamis. Ada beberapa kompleks dalam cara masyarakat Jepang memandang pekerja asing. Ada beberapa aspek kompleks dalam cara masyarakat Jepang memandang pekerja asing. Kehadiran tenaga kerja asing di beberapa sektor dipandang sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Namun, ada juga ketegangan dan kekhawatiran terkait kehadiran tenaga kerja asing. Beberapa orang Jepang khawatir bahwa masuknya lebih banyak pekerja asing akan mengurangi kesempatan kerja dan bahkan menurunkan upah bagi penduduk lokal. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai integrasi budaya dan sosial pekerja asing ke dalam masyarakat tradisional Jepang.
Pemerintah Jepang telah berupaya mengatasi beberapa permasalahan ini melalui peraturan visa kerja yang lebih ketat dan langkah-langkah integrasi sosial. Namun, pandangan mengenai pekerja asing masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan di masyarakat Jepang, dengan berbagai pendapat yang berkembang dan tergantung pada pengalaman pribadi, pemahaman budaya, dan pertimbangan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan tenaga kerja asing di Jepang antara lain permintaan tenaga kerja, globalisasi, kebijakan pemerintah, pendidikan, dan keterampilan. Saat ini, Jepang menjadi negara tujuan utama penerimaan tenaga kerja asing, khususnya dari Asia. Pekerja asing dianggap sebagai anggota masyarakat Jepang dan diintegrasikan ke dalamnya. Mereka berkontribusi terhadap perkembangan industri Jepang dan merupakan bagian dari budaya Jepang. Namun, tenaga kerja asing di Jepang masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain integrasi sosial, hak terbatas, dan diskriminasi. Di negara Jepang yang sebagian populasi penduduknya berasal dari kelompok imigran, di mana diantaranya berasal dari Asia Tenggara, Korea, dan juga China. Mereka terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni pelajar asing, pekerja asing, warga keturunan, dan juga orang asing yang menikah dengan warga Jepang. Hal tersebut memperkuat keberagaman dan membuktikan bahwa di negara Jepang, memang orang-orang Jepang di dalam kehidupannya juga berdampingan dengan para minoritas, dalam hal ini imigran. Di Jepang, setidaknya terdapat dua pandangan terhadap para warga negara asing, terutama para pekerja asing, yakni faksi Sakoku yang menentang adanya para warga negara asing, terutama para pekerja asing, dan faksi Kaikoku yang mengizinkan masuknya pekerja asing. Para pendukung kebijakan Sakoku menekankan pada konsekuensi-konsekuensi sosial, sedangkan pendukung Kaikoku menekankan hak asasi manusia dan tanggung jawab Jepang terhadap dunia internasional. Seiring berjalannya waktu, respon para masyarakat Jepang terhadap pekerja asing dari Asia menjadi lebih positif dan lebih bisa menerima hal tersebut. Pemerintah Jepang membuka pintu bagi tenaga kerja asing, khususnya dari Asia, untuk bekerja di Jepang. Hal ini menyebabkan pada tahun 1900-an, Jepang mengalami peningkatan jumlah pekerja asing terutama dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Dalam mempermudah penerimaan masyarakat Jepang terhadap para pekerja asing yang semakin dibutuhkan, sebagian dari masyarakat Jepang juga berupaya untuk mempromosikan pentingnya multikulturalisme. Hal itu juga didukung dengan pemerintahan Jepang untuk menerima para pekerja asing. Di sisi lain, karena memperhatikan hak asasi manusia, mereka juga memiliki alasan lain seperti mereka membutuhkan para pekerja imigran akibat penurunan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang diakibatkan oleh demografi Jepang yang berkurang. Penerimaan para pekerja asing ini secara penuh juga tergambarkan kepada pemerintahan Jepang yang ikut serta di dalamnya, di mana di pemerintahan Shinzo Abe berusaha secara keras untuk melindungi hak-hak dari para pekerja asing yang bekerja di Jepang. Negara Jepang dengan budaya dan tradisinya yang kuat ini mengalami permasalahan multikulturalisme yang kompleks seiring dengan meningkatnya imigrasi internasional dan interaksi budaya. Maka, tawaran solusi untuk menghadapi permasalahan kewarganegaraan multikulturalisme yang kompleks di Jepang dapat berupa: yang pertama, melalui pendidikan multikultural di semua jenjang. Adanya pendidikan multikultural ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Jepang dan memberikan dampak positif terhadap perubahan masyarakat yang dapat menerima budaya lain dan menerima pekerja asing. Yang kedua, memperkuat peran pemerintah dan menerapkan kebijakan yang inklusif. Peran pemerintah dalam membentuk lembaga maupun meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani isu-isu multikulturalisme, serta penerapan kebijakan yang mendukung integrasi sosial termasuk terhadap pekerja asing yang ada di Jepang. Dan yang ketiga, memperkuat peran masyarakat sipil dalam melaksanakan kebijakan dan mengkampanyekan gerakan anti rasisme dan gerakan anti diskriminasi.